Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sejarah politik, seringkali ada tokoh-tokoh kunci yang bekerja di balik layar. Diam-diam menggerakkan roda kekuasaan. Di balik keagungan dan keadilan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ada seorang ulama yang tak kalah besar jasanya. Dia adalah Raja bin Haywah Al-Kindi, seorang penasihat yang memiliki kejujuran, kebijaksanaan, dan integritas yang luar biasa. Hari ini, kita akan mengungkap kisah Raja bin Haywah, seorang ulama yang perannya mengubah jalan sejarah dinasti Umayyah. Raja bin Haywah bukan tokoh kemarin sore. Ia adalah ulama terkemuka dari Suriah, yang dikenal karena kesalehan dan kecerdasannya. Ia menjabat sebagai penasihat spiritual dan politik bagi 3 khalifah Umayyah berturut-turut: Abdul Malik bin Marwan, Al-Walid bin Abdul Malik, dan Sulaiman bin Abdul Malik. Perannya melampaui sekadar penasihat. Ia adalah jembatan antara kekuasaan politik dan legitimasi agama. Di tengah praktik Umayyah yang cenderung korup dan mewah, Raja bin Haywah adalah suara nurani yang selalu didengarkan oleh para khalifah. Peran paling monumental Raja bin Haywah terjadi menjelang wafatnya Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik pada tahun 717 Masehi. Sulaiman sadar bahwa anak Knania masih terlalu muda dan bahwa dinasti Umayyah perlu dibersihkan dari korupsi. Ia meminta nasihat Raja bin Haywah mengenai pengganti yang paling tepat. Raja, yang sangat menjunjung tinggi keadilan, menyarankan Umar bin Abdul Aziz, sepupu Sulaiman, yang saat itu dikenal karena kesalehan dan pemerintahan adilnya di Hijaz, mengatasi keberatan keluarga. Sulaiman awalnya ragu karena tidak ingin melangkahi anak-anak dan saudara-saudaranya. Raja meyakinkan Sulaiman bahwa menunjuk Umar adalah demi kebaikan umat, dan ia menyarankan sebuah strategi cerdik, suksesi ganda, yang tertulis dalam surat wasiat yang disegel. Strategi politik. Surat wasiat itu menunjuk Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah pertama, diikuti oleh Yazid bin Abdul Malik saudara Sulaiman. Ini adalah jalan tengah. Keadilan didahulukan, sementara garis keluarga tetap terjamin. Sulaiman mempercayakan Raja bin Haywah untuk menjaga dan melaksanakan wasiat tersebut. Setelah Sulaiman wafat, Raja bin Haywah menghadapi tantangan terbesar. Ia membawa surat wasiat yang disegel ke hadapan para bangsawan dan pangeran Umayyah. Dia meminta mereka semua bersumpah setia pada nama yang tertulis di dalam surat itu, meskipun mereka belum tahu siapa namanya. Reaksi oposisi. Ketika Raja membuka dan membacakan nama Umar bin Abdul Aziz, ruang sidang dipenuhi kemarahan. Para elit Umayyah yang berharap tahta jatuh kepada salah satu pangeran yang korup, protes keras. Peran kunci Raja. Raja bin Haywah berdiri tegak. Dengan otoritas moral dan kecerdasannya, ia mengingatkan mereka akan sumpah mereka dan menjelaskan bahwa ini adalah kehendak khalifah yang sah. Keberanian dan integritasnya pada momen kritis itu berhasil membungkam oposisi, memaksa mereka menerima penunjukan Umar II tanpa ketegasan Raja bin Haywah. Hampir pasti Umar bin Abdul Aziz tidak akan pernah diizinkan menjabat oleh para elit Umayyah. Setelah Umar II menjabat, peran Raja bin Haywah tidak berhenti. Ia menjadi pilar utama yang menopang Umar dalam menghadapi tekanan politik harian. Legitimasi reformasi ketika Umar mengambil kebijakan radikal, seperti menyita harta ilegal dari keluarga Umayyah dan mengembalikannya ke Baitul Mal. Raja bin Haywah adalah suara yang memberikan legitimasi agama. Raja membantu Umar merumuskan dan menjelaskan kebijakan adil ini kepada publik. Menghadapi ancaman internal, dengan Raja di sisinya, Umar memiliki sekutu terkuat melawan bangsawan Umayyah yang bersekongkol untuk menggulingkannya atau menolak reformasinya. Raja membantu Umar menjaga garis komunikasi dan loyalitas dengan basis kekuasaan di Damaskus. Fokus pada moralitas. Raja bin Haywah adalah pengingat konstan bagi Umar untuk tetap fokus pada kesederhanaan dan ketakwaan, menjauhkan khalifah dari godaan kekuasaan dan kemewahan. Meskipun Raja bin Haywah tidak setenar Umar bin Abdul Aziz, jasanya tak ternilai. Ia adalah contoh sempurna seorang ulama yang menggunakan ilmunya untuk meluruskan kekuasaan, bukan untuk mencari keuntungan pribadi. Ia tidak mencari tahta, ia mencari keadilan. Keputusannya menunjuk Umar II pada dasarnya adalah upaya terakhir yang sukses untuk mereformasi dinasti Umayyah dari dalam. Raja bin Haywah memastikan bahwa kekhalifahan, meskipun hanya sebentar, berada di tangan pemimpin yang paling takut kepada Allah. Raja bin Haywah adalah bukti bahwa kekuatan terbesar dalam politik bukan uang atau senjata, melainkan integritas. Dialah ulama bayangan yang melahirkan khalifah paling adil. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk menjadi penasihat yang jujur dan berani. Jangan lupa like, komen,
dan subscribe. Sampai jumpa di kisah sejarah Islam berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.